Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, kawan-kawan para peserta training teknisi ponsel online, termasuk kawan-kawan offline ya yang ada di Basecamp. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan ngulik-ngulik, ngotak-ngatik tentang unlock tool. Tentang unlock tool. Bang Arifnya mana? Udah ready ya? Udah ready. Jadi kita akan belajar tentang unlock tool. Detail ini. Sebisa mungkin rampung dan kita contohkan. Saya udah siapkan satu buah HP ini. Satu buah HP A1K. Nih. Ada A1K, kita lihat ini udah saya cas juga. Nanti ini di password, Bib. Ya, di password. Kemudian nanti kita flash ya. Kita buka kuncinya, baik itu FRP ataupun kode pengaman, lalu atau bahkan sekaligus kita contohkan juga cara flashingnya. Jadi totalitas saja. Nggak tahu nanti selesai jam berapa kalau memang memungkinkan gitu ya. Nah, ini masternya sudah datang. Kita undang spesialnya ya, spesial tas Bang Arif. Ya, halo. Halo, mana nih wajahnya? Digeseng Bal, digeser Bal. Ini. Ah, ini ya. Ganteng dong. Kebablasan. Jangan dia sendiri ya, aku dikasih dong. Samping-sampingan lah. Bos besarnya jangan dihilangkan. Bos besar. Jadi gitu ya. Jadi kita akan belajar tentang unlock tool. Lembur ya Kang ya? Oke. Oke. Nah, jadi biar kita share ilmu ke kawan-kawan tentang unlock tool. Nah, kawan-kawan sekalian, unlock tool. Jadi dalam bidang ya, saya bilangnya dalam bidang servis handphone ini tentu kan kita membagi dua blok hardware, blok software. Ilmunya sendiri-sendiri. Tetapi untuk di awal kawan-kawan teknisi tetap saya himbau, saya sarankan untuk menguasai dua-duanya. Walaupun ya nafsi-nafsi. Ya, 50-50 dan ala kadarnya kedua-duanya. Saya udah ada. Ya, jadi tetap harus menguasai, mau tidak mau. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ngapain sih kok kita harus nyover itu, alasan-alasannya apa saja sudah saya sampaikan. Jadi pada kesempatan hari ini kita praktekkan langsung, dan prakteknya kita tidak menggunakan software yang gratis. Untuk software yang gratis seperti Odin, Qfeel, apalagi CSP Flash Tool dan teman-temannya itu sebenarnya sudah include di software ini. Sudah include. Siapa dia? Dia siapa? Dia adalah unlock tool. Tinggal kita klik di browser ini unlocktool.net, masuk ke sini. Ya. Kita perlu mendapatkan unlock tool dulu ini untuk kita bisa gunakan. Harus di-download dulu. Di mana? Di unlocktool.net. Lalu download dulu nih. Klik sini. Scroll ke bawah. Turun. Nah, ini juga bisa nih. Ini belum diinstal Bang. Monggo Bang. Di gitu. Download dulu. Begitu sudah terdownload, nih nanti di tab download ini ada nih unlock tool. Buka foldernya. Diekstrak jangan lupa. Ya, diekstrak jangan lupa. Begitu diekstrak ada foldernya. Dari dalam folder ini baru kita install. Ya, jadi setelah kita download begini, tinggal kita eksekusi, double klik unlock toolnya ini. Ya, nah ini baru proses, ini di laptopnya ini. Ya, download seperti ini. Download. Tadi kalau di komputer saya sudah saya skip. Ya. Kenapa kita harus download? Karena kalau memang kita jarang pakai nih ya, unlock tool itu sangat rutin untuk melakukan update 2 minggu sekali rata-rata ya.
Ya, betul. Kadang 1 minggu bisa 2 kali. Jadi yang tentu otomatis yang lama nggak kepake kan ya? Iya. Sudah ada booknya, nggak bisa dipakai. Jadi kita gunakan downloadan yang terbaru. Betul. Sudah download terbaru, sabar sebentar ya. Ya, tentu Nah, kita open folder. Nah, kita ekstrak dulu. Ekstrak file. Oke. Nah, ini ada folder unlock tool. Kita buka. Kita klik 2 kali. yes. More info. Nah, Kalau ada kawan-kawan proteksinya. sekalian, Windows itu menganggap unlock tool itu adalah virus, file berbahaya. Jadi dia bikin kita ngasih woro-woro, ngasih warning, ngasih peringatan. Nah, jadi ini bisa kita abaikan, ya bisa kita abaikan. Tetapi ya kalau kita abaikan, misalnya kita klik more info, klik, ya kita bisa runaway. Tetapi kalau pengaturan Windows Defender kita masih protect, maka nanti filenya juga akan hilang sama aja. Jadi sebelum kita runaway, kita bisa cek dulu di Windows Defender kita di bagian bawah kanan. Ya, oke. Ya di situ, ya. Nah, kawan-kawan cek. Itu close dulu aja nggak apa-apa, Bang. Ya di pengaturan sini. Nah ini, ya virus Masih treatmentnya. Karena ini udah off nih ya. Pengaturannya coba klik dulu di situ. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini off. Nah, ada manage settingnya, manage setting. Di sini di off kan semua. Wes, udah. Jadi wajib off. Kenapa? Kalau ini on, begitu kita jalankan nanti sebentar bisa jadi force close. Dia nutup dengan sendirinya karena dianggap oleh Windows itu virus. Maka lebih enak sebelum kita kerja di off kan terlebih dahulu. Oke? Sudah, close. Barulah kita jalankan kembali. Nah, kita klik more info. Run anyway. Enggak, Bib. Oke ya, gitu ya. Nah, setelah jalan, nanti ini muncul nih. Ya, muncul. Muncul apa? Muncul username sama password. Username sama password ini bisa kita dapatkan dengan cara membeli. Membeli apa? Membeli lisensi. Lisensinya 1 tahun itu kurang lebih berapa? 700-an. 700-an. Tapi jangan khawatir, sekarang banyak yang menyewakan. Ya, banyak yang menyewakan. Nah, saya aja tadi ini sewa ini. Sewa, yo. Nah, ini passwordnya. Nah, ini passwordnya, Bang. Username-nya berubah sedikit aja nih. 43 itu berapa? 4 saja. 4 saja, berarti tambah 3. Oke. Nah, passwordnya itu. Oh, kecil. Saleh 01. Oke, kita login kan. Saya juga udah login di sini nih. Ya. Kita tunggu 5 detik lah. Nah, Kita muncul setuju. seperti ini, ya, muncul seperti ini. Tinggal kita klik agree. Kita setuju. Password short. Nah, passwordnya salah. Passwordnya salah nih. Nanti kalau passwordnya benar, hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, ini yang punya saya. Oke. Punya sampean belum muncul. Jadi kita dua jalankan biar enak jelaskannya. Siap. Oh ya tadi ya, passwordnya ya. Sorry. Saleho 01. Matiga Saleho 01. Nah, unlock tool ini bisa dipakai di Windows 10, bisa juga dipakai di Windows 11, nggak masalah. Terus enak yang mana? Saya selama ini pakai yang 11 saja, nyaman-nyaman aja nih. Oke nih, loading ya.
Oke, masuk ya. Siap. Ready dia ini. Yuk, sebelum kita pakai, kita cari tahu dulu fungsi-fungsinya. Ya, setuju ya? Cari tahu dulu fungsinya. Oke, dari yang pertama. Tampilannya begini nih kawan-kawan. Saya kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ya. Tapi daripada kita panjang lebar ngomong, bosan ya. Ya, setuju. Nanti di filenya kita bagikan aja. Oke. Bagikan aja. Kenapa? Di sini saya jelaskan bagian-bagiannya. Tab 1 tadi apa? Chipsetnya, merek dan chipset ini. Tab 2 itu alat. Tab 3 itu merek dan tipe dan seterusnya. Oke. Jadi kawan-kawan nggak bosan mendengarkan satu persatu penjelasan dari, misalnya contoh nih, digunakan untuk milih merek ataupun milih chipset nih, bagian yang atas gitu ya. Nggak bosan. Oke, lanjut ya. Nah, sepintas saja nih. Ini tab alat ini isinya begini. Nanti langsung kita praktekkan. Jadi kalau kawan-kawan bingung tentang menu-menu yang ada di sini, silakan buka filenya saja. Nanti kita bagikan. Oke? Ini semua. Nah, intinya inti, pokoknya pokok. Ya, intinya inti, pokoknya pokok. Baik, ini kita lanjut langsung. Yang paling penting, ketika kawan-kawan sudah menginstal Unlock Tool, berikutnya yang harus kita persiapkan adalah driver. Oke? Apa? Driver. Dari mana kita dapat driver? Di sini, di menu config. Ya, kita klik. Tuh, download semua driver gitu aja. Kita klik aja, langsung via link terserah, bisa dari Mega, bisa Google Drive, bisa Mediafire. Untuk saya biasanya pakai Mediafire. Jajal ya. Kita klik. Download. Nah, ini sudah download. Bentar. Oh, salah ini. Yang betul download Unlock Tool install download Qualcomm. Wah, beda lagi. Pelan-pelan. Qualcomm Windows Unlock Tool. Nah, di sini tersedia banyak nih. Ada yang satu-satu. Nah, kalau ini kan totalitas ya. Driver Unlock Tool install. Jadi ini termasuk driver Qualcomm, MediaTek dan lain sebagainya, jadi satu. Boleh kita ulangi, klik. Oke. Tadi kita cancel. Sambil jalan, nunggu selesai lama, ya kan? Anggap kata kita udah install dan sepertinya laptop ini sudah pernah terinstall driver-driver, oke? Nah, tinggal kita mau ngapain nih tujuannya. Ya. Ingat, Unlock Tool ini berfungsi, nama yang paling pertama nih, judulnya aja udah Unlock Tool. Tool atau alat untuk buka kunci. Itu satu kemampuannya dia. Kunci apa? Ya kunci kode pengaman, termasuk kunci-kunci dari akun-akun seperti FRP dari Gmail. Ya. Kalau Huawei itu ada sendiri, dia bisa nggak? Bisa. Seri ya? Tertentu bisa. Huawei kan ada akunnya juga tuh. Ada. Terus ada Xiaomi, iCloud. Apalagi itu? iCloud seri tertentu bisa. iCloud seri tertentu bahkan bisa. Luar biasa kan ya? Nah, jadi namanya Unlock Tool. Alat untuk buka kunci. Jadi percuma namanya Unlock Tool kalau dia tidak bisa buka kunci. Tapi ya itu tadi tidaklah totalitas. Harga tidak bisa bohong. Karena begini kawan-kawan, Unlock Tool ini satu aplikasi yang merangkum aplikasi-aplikasi lain. Jadi kita dibuat nyaman sehingga tidak memerlukan aplikasi lain lagi gitu. Kita tahu bersama bahwa setiap chipset itu bawa tool sendiri. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin. Nanti kalau MediaTek kita pakai SP Flash Tool, Qualcomm kita pakai Keyfil atau KeyPST, Spritum kita pakai Research Download dan lain sebagainya. Nah, di sini sudah jadi satu pintu, kawan-kawan bisa lakukan itu. Oke. Nah, selain dia bisa melakukan
buka kunci, dia juga bisa melakukan flashing. Ya, memprogram MMC ataupun internal storage. Untuk tahu dia bisa digunakan untuk flashing atau tidak, ya mau tidak mau kita harus buka salah satu menunya. Misal contoh MediaTek, misalnya klik MediaTek. Jadi ini untuk melakukan flashing di segala handphone MediaTek. Ini global atau istilahnya universal. Ya. MediaTek lewat sini. Sebelahnya ada Qualcomm dengan tentu tampilan yang berbeda. Nah, tampilannya ini mirip-mirip dengan spesialisasi mereka yang tadi saya sebutkan. Aplikasi yang tadi bawaannya itu. Apa bukan bawaan, apa istilahnya? Yang memang officialnya ya, tadi Qfeel misalnya. Ini tampilannya Qualcomm mirip Qfeel. MediaTek mirip SP Flash Tool. Gitu. Xiaomi ya, ada Spreadtrum juga ini. Jadi chipset ini, nama-nama chipset ini digunakan untuk flashing masing-masing dari sesuai dengan SoC-nya, sesuai dengan CPU-nya. Oke? Nah, kita punya bahan nih. Kita punya bahan. Ini barang hidup. Barang hidup ya. Nah, ini kita punya barang hidup normal. Beli bangkai kemarin nih, A1K. Nah, tinggal LCD-nya aja yang masih pecah. Nah, ini kita gunakan. Nah, ada kode pengamannya ya. Ada kode pengamannya. Kita pengen coba buka kunci. Apa saja sih langkah-langkahnya? Monggo Bang Arif. Jadi kita perlihatkan ke kawan-kawan. Lah, sebelumnya kan tadi kita mendownload driver untuk handphone ini Oppo A1K. Kita tidak tahu chipsetnya pakai apa. Terus kita sudah menginstal drivernya atau belum. Lah, untuk mengetahuinya kita bisa browsing aja atau pakai Google Lens. Misal ini Oppo A1K, di GSM-Marin aja. Lah, ini dia pakai MediaTek. Nah, berarti kita harus menginstal driver MediaTek. No. Deteksi virus. Ya, tadi ini proses ya. Proses. Lanjutkan lagi nggak apa-apa? Lanjutkan. Ya? Anggap saja kita sudah menginstal. Lah, untuk di unlock tool itu sudah enak kita karena tool berbayar. Tinggal pilih klik Oppo karena handphonenya ini Oppo. Ada tulisannya Oppo. Dengan pastikan salah. Oh, tulisannya Oppo di misalnya Xiaomi. Xiaomi gitu ya? kan jaga. Lucu ya. Lucu. Nah, untuk handphone ini tipenya kan A1K. Kalau teman-teman nggak tahu tipenya, kita bisa pakai aplikasi Google Lens. Ya. Nih, contoh ya. Ini kita pakai Google Lens, kawan-kawan. Kita pakai Google Lens. Nah, ini ada keterangannya. Info mengenai Oppo A1K berdasarkan gambar yang Anda berikan. Geser sedikit Bib kameranya biar tidak terlalu jauh. Ke kiri dikit ya. Gitu Bib. Ya. Kelihatan begini nggak apa-apa. Kita sudah tahu tipe pastinya. Mari kita lanjutkan. Oke. Lanjut kita cek. Kita pertama itu klik brand Oppo, terus di samping kiri ada list merek, merek tipe ya, list tipe. Kita tinggal ketikkan saja A1K. Nah, kalau ada berarti itu unlock tool support. Tinggal diklik. Nah, ini kan banyak nih kawan-kawan kadang konsultasi, Mbah bisa ndak tadi ya saya tanya ya, Vivo Y20 ya support ndak? Ya, kita juga kadang nggak hafal ya kawan-kawan ya, nggak hafal. Jadi kawan-kawan harus cek di sini sendiri, ada nggak waktu kita
searching di Unlock Tool ini tipenya. Jadi nggak mungkin Mas Arif ini A sampai Z hafal semuanya, nggak mungkin. Nggak mungkin. Harus cek dulu sendiri. Jadi kawan-kawan jangan terlalu berekspektasi tinggi kepada instruktur-instruktur, pada guru-guru hafal semuanya. Guru bukan makhluk segala tahu. Jadi kawan-kawan harus cek sendiri juga. Ya kecuali mungkin contoh memang jam terbangnya Ya. tiap hari betul dan pernah mengerjakan. Betul, setuju. Nah, jadi bagi kami nih, apalagi saya nih ya kawan-kawan ya, sudah sangat jarang terjun di lapangan. Mas Arif masih oke lah. Kecuali Kang Kabayan mungkin. Ya. Kalau Kabayan memang intensitas dia terjun di lapangan tinggi sekali, sehingga nanti mungkin dia hafal. Oh, tipe ini ada gitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita searching di sini, kita cari tipenya. Begitu ketemu, ya sudah lanjut. Ini ada keterangannya. Ini from factory reset. Kita hanya meriset saja factory reset. Lah, yang bawahnya itu factory reset plus FRP sekalian menghilangkan akun Google-nya. Ya, jadi saat ini semua handphone OS ya benar ya. Betul. OS Versi Android. Atau Android versi Android yang 6 ke atas. 6 ke atas. 6 ke atas ketika kita melakukan reset paksa istilahnya tanpa menghapus akun terlebih dahulu, maka setelah kita reset, kita akan diminta untuk memasukkan akun serta password dari akun Google. Nah, dan itu pasti terjadi. Walaupun kita buka kode pengamannya tadi ini kita factory reset, maka setelah factory reset pastilah kita diminta untuk memasukkan nama akun dan sandinya, supaya sekali jalan ya kawan-kawan bisa memilih opsi yang nomor 2. Opsi yang di atasnya lagi ada erase FRP. Kalau erase FRP berarti hanya FRP-nya saja. Artinya datang kode pengaman sudah nggak ada. Ya, kode pengaman sudah nggak ada, tetapi kita dihadapkan pada akun Google. Maka yang dilakukan di bagian atasnya, erase FRP saja, seperti itu. Nah, tinggal kawan-kawan pilih. Monggo. Kita lanjutkan. Kita from factory reset plus FRP. Ini belum kita tancap loh ya kawan-kawan ya. Belum kita apa-apain loh ya. Nah, ini masih nyala. Handphone masih nyala. Kita matikan dulu. Matikan dulu. Tekan tahan lama. Kurang mungkin. Ini touchscreen-nya kadang pecah ya. Tapi masih bisa. Oke, sudah. Mati ya. Sudah kita mati. Oke. Untuk seri ini tekan volume atas dan bawah dalam keadaan mati lalu dicolokkan. Oke, kita lihat. Dan kawan-kawan bisa lihat efeknya langsung di aplikasi. Nah, untuk lebih memudahkan, kita pengen tahu efeknya muncul atau tidak, ada atau tidak. Kawan-kawan bisa menampilkan device manager. Oke, device manager. Nah, ini tadi barusan ditancap, apa yang terjadi? Ada keterangannya? Ya. File ya, masih gagal. Make sure you have install lib USB driver. Ya, berarti ada driver yang belum terinstall. Nah, ini ada kata kuncinya, lib USB. Nah, kita klik config. Kata kuncinya tadi lib USB. Lah, kita download lib USB driver. Nah, setelah itu kita open folder. Kita ekstrak aja. Ekstrak file. Oke, Ini lib USB driver, kita install dulu. Next. Accept. Oke. Lah, langsung di close aja, ini enggak apa-apa lib USB driver. Kita ulangi. Dulu. Saya buka buat dua tampilan dulu sebentar. Iya. Kita ulangi lagi, kita klik from factory erase
T-Factory Reset plus FRP. Oh ya, sambil tampilkan mungkin device manager ya. Device manager, oke. Ya. Nah, kill aja di situ. Portnya ada karena versi laptop. Nah, kita volume atas bawah, keadaan mati. Volume atas bawah kita colokkan. Nah, ini di port terdeteksi MediaTek USB port. Berarti driver sudah terinstall ya? Driver sudah terinstall dengan baik. Nah, ini prosesnya kan ada. Storage-nya ini pakai eMMC. Vendornya ini Samsung. Nah, ini prosesnya menghapus FRP dan user data. Setelah ada prosesnya oke. Oh, di dunia cepat semua saling terhubung, gak bisa lepas dari baterai yang tangguh. BTACC hadir jadi solusi, bawa tenaga untuk hidup yang berarti. Cepat isi tahan lama, kualitas tinggi gak cuma kata. Kami hadir untukmu setiap saat, memberi daya tanpa hambat. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Ame dari daya cepat ke solusi berkelanjutan, kami hadir dengan masa depan. Setiap produk bukti kesungguhan, memberi kamu kebebasan. BTACC bebas terkoneksi, solusi terbaik energi pasti. Dedikasi penuh tanpa kompromi, untuk semua kami beri yang murni. Bukan sembarang baterai, kami peduli bukan hanya jualan. Komitmen nyata, selalu unggul. BTACC andalan yang handal. Tetap terhubung, tanpa batas, tanpa gangguan.